bumi Nusantara ini akan mencapai mercusuar dunia atau yang disebut itu ayem tentrem gemah lipah loh jinawi. Setiap manusia itu akan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema dan juga sebuah gambaran ilustrasi di tepi sungai lereng Gunung Slamet, yaitu kami akan ambil naskah dari kata kiasan atau tembung siloka yang berada di kitab Jangka Jayabaya, yaitu yang di situ tertoreh kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Itu yang disebut di dalam kitab versi Jangka Jayabaya di ratusan tahun yang silam, yaitu kalau menurut dalam versi dan pendapat saya, di dalam kemampuan yang ada di dalam daya pikir saya, yaitu kali ilang kedunge itu yang disebut sungai hilang kedalamannya. Yang disebut sungai hilang kedalamannya itu, jadi hanya akan terdengar aliran sungai yang riakannya itu keras, akan tetapi kedalamannya itu sudah tidak ada. Nah, yang disebut kedalamannya itu tidak ada, artinya berarti itu di dalam kedalamannya sungai yang kali ilang kedunge itu yang disebut sudah tidak ada ikannya. Yang disebut ikan itu adalah kan lambang hati dalam kehidupan manusia, dalam cinta kasih sayang kepada sesama, yaitu memang sekarang itu selalu ada, akan tetapi tidak sepenuhnya seperti zaman terdahulu di kala zaman kerajaan di masa kejayaan Eyang Maharaja Jangka Jayabaya, yang terkenal dengan kemahirannya untuk menjangka masa yang akan datang. Akan tetapi ini sebuah jangka, bukan sebuah ramalan. Maka dari itu semua tulisan yang tertoreh yang ada di dalam kitabnya Eyang Maharaja Jangka Jayabaya itu selalu itu menjadi kenyataan. Itu dalam cerita seperti akan kedatangannya sang penengah atau yang disebut sang kesatria piningit, yang selalu itu membawa senjata Trisula Weda. Nah, yang disebut Trisula Weda itu kan itu juga termasuk sebuah kata kiasan yang telah ditorehkan oleh Eyang Jangka Jayabaya di dalam kitabnya, yaitu perlu kita telaah yang dalam dan perlu kita kaji. Kita itu tidak boleh ditelan mentah, karena dalam bahasa-bahasa tersebut dari para leluhur atau yang ada di dalam kitab Eyang Jangka Jayabaya itu selalu itu mengandung siloka atau kata kiasan sanepo yang harus dicerna dengan akal dan pikiran kita atau rasa kita, agar dalam bahasa-bahasa tersebut itu jumbuh dengan kenyataan yang ada di perubahan zaman. Zaman selalu itu berganti, tidak seperti zaman terdahulu, karena zaman terdahulu itu hanya sebuah untuk pembukaan para pemuda atau pemudi, para generasi masa yang akan datang, agar selalu itu memegang amanah atau dalam kehidupannya setiap hari itu selalu harus berhati-hati. Yang disebut itu ada di dalam kitab Jangka Jayabaya itu yang disebut eling lan waspodo. Eling dalam kita berjalan dalam kesehariannya, waspada untuk kita itu menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Kita itu tidak boleh hanya memandang dengan mata kita, tapi harus dirasakan. Apa kiranya rasa yang sedang kita itu hadapi di saat ini atau di masa yang akan datang. Itulah semua ilmu-ilmu dari Kanjeng Pangeran
Sri Maharaja Jangka Jayabaya yang sampai hari ini itu diyakini oleh dari segala kalangan atau dari segala suku yang ada di tanah bumi Nusantara. Karena dalam versi kitab Eyang Jangka Jayabaya itu, di dalamnya itu mengandung selalu itu untuk mengedepankan agar kehidupan di bumi Nusantara ini akan mencapai mercusuar dunia atau yang disebut itu ayem tentrem gemah lipah loh jinawi. Setiap manusia itu akan menikmati tergantung pada kemampuan atau tergantung pada versinya itu masing-masing dalam menghadapi kehidupan keseharian itu di bidang kenegaraan maupun di bidang kerakyatannya maupun di bidang usahanya. Kalau kita itu mau menerima yang pandum atau yang disebut mensyukuri dalam hidup, kita itu akan mendapatkan suatu kedamaian. Kadang kita itu tidak mendapatkan suatu kedamaian, tidak mendapatkan atau seolah-olah tidak mendapatkan suatu kemerdekaan itu adalah karena rasa yang ada di dalam diri kita itu selalu ditutupi oleh ambisi atau nafsu kita yang ada di dalam diri. Itulah nanti ciri-ciri sang kesatria Piningit yang akan hadir di atas muka bumi ini, bahkan boleh jadi itu sudah hadir, sedang menata dalam kehidupannya, membawa bangsanya itu jauh lebih baik, dan juga boleh jadi sedang bekerja untuk mendamaikan suatu peperangan yang sedang ada, entah itu dari perang politik sendiri, entah itu dari perang negeri tetangga. Karena selalu sang kesatria Piningit itu dirahasiakan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Satria Piningit itu akan mewujudkan atau menampakkan dirinya itu sebuah karyanya. Manusianya itu selalu itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kiranya demikian, barangkali dalam versi saya untuk memecahkan atau mengartikan versi yang ada di dalam buku Jangka Jayabaya itu ada sesuatu kekeliruan atau sesuatu kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.